Puji Tuhan, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, kita akan belajar bersama, terambil di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 9 dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu tujuan yang berdaulat. Kita akan baca secara bergantian. Yang ayat pertama saya bacakan, Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Bu Jono, selanjutnya mic-nya bisa dihidupkan. Yang lain bisa dihidupkan sekalian untuk mic-nya, jadi bisa langsung. Amen. Pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya di Timna, aku melihat seorang gadis Palestina, tolong ambillah dia menjadi istriku. Amin. Selanjutnya, Bu Ratna. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Selanjutnya Mas Juli dan Mbak Lis. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Selanjutnya Pak Hari. Dan pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Selanjutnya Kak Dono. Ayat yang ke-7, maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Selanjutnya Bu Yuli. Ayat ke-8, setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebih pada kerangka singa itu dan juga madu. Selanjutnya Pak Ferry. Ayat 9, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya bisa bagikan dari firman Tuhan ini, saya melihat bahwa Simson ini adalah orang yang diberikan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, memiliki kekuatan yang lebih daripada yang lain, yang sangat luar biasa, sangat hebat. Tetapi kita melihat bahwa Simson ternyata memiliki satu titik kelemahan. Jadi kekuatannya luar biasa, tetapi dia memiliki moral yang sangat degradasi, Bapak Ibu, sangat minim, sangat tidak menjadi teladan sama sekali. Nah, artinya apa? Bahwa mari setiap kita melihat bahwa setiap orang memiliki kelemahan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa introspeksi diri masing-masing. Terkadang kita kelihatannya kuat, ada kuat di hal ini, tapi ada satu titik kelemahan dalam setiap kehidupan kita yang kita itu sepertinya gampang untuk jatuh di hal seperti itu, jantung seperti itu. Nah, artinya bahwa kita harus mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk mengontrol hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup untuk hidup benar, untuk hidup sempurna. Hanya oleh kasih Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan,
kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita mungkin bisa berpikir, saya tidak pernah tergoda kok sama uang, saya ini jujur, saya ini nggak apa-apa hidup sederhana, hidup nggak kaya nggak apa-apa. Tapi kita mungkin bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Kita gampang tersinggung ketika mungkin kita nggak dipuji, ya toh. Itu juga kita mesti introspeksi. Ada yang kita rendah hati, kita jujur, tetapi kita bisa jatuh dalam dosa mata, seperti itu Bapak Ibu. Artinya setiap kita pasti memiliki satu titik kelemahan, satu titik kekurangan, dan lewat kekurangan itu menjadi alasan kita untuk Tuhan bahwa kita ini tidak sempurna. Tuhan, lewat kekurangan ini saya mau mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu hal pertama yang saya dapat berkat lewat firman Tuhan ini. Artinya kita mau tetap berharap, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup untuk membuat kita berkenan di hadapannya. Kemudian saya tertarik untuk membahas yang ayat keempat, ya Bapak Ibu. Kalau kita baca di sini ayat 4, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi kalau kita baca sekilas ayat ini sepertinya mengatakan bahwa Tuhan yang merancangkan Simson untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya melihat bahwa Simson sendirilah yang memiliki kekurangan, memiliki kekurangan moral, kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bahkan saat Simson sudah jatuh di dalam dosa, bahkan saat Simson sudah mengalami degradasi moral, dalam keadaan itu Tuhan masih bisa memakai kondisi seperti itu untuk rencana Tuhan dalam apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan Simson. Jadi poinnya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan dosa Bapak Ibu, dosa untuk menjalankan rencana Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi bahkan saat orang itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih bisa punya rencana untuk menggenapi setiap rencana Tuhan. Nah, saya tertarik untuk membandingkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kasus Yudas ya Bapak Ibu. Mari saya akan bacakan kisah Yudas di dalam Yohanes 13 ayat 27. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, kalau kita melihat ayat ini, dalam kalimat apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Seakan-akan Tuhan menyuruh Yudas untuk segera menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Jadi sepertinya seolah-olah Tuhan ini yang merancangkan seperti itu. Tetapi mari kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 2. Saya akan buka Yohanes 13 ayat kedua, saya akan bacakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, artinya rencana jahat itu Yudas memutuskan untuk mengkhianati Tuhan itu datangnya dari iblis ya, Bapak Ibu. Jadi bukan rencananya Tuhan. Artinya kalaupun Yudas bertobat, Yudas tidak mengkhianati Tuhan, maka Tuhan tetap punya rencana lain, punya jalan lain agar penyaliban Tuhan Yesus tetap bisa terjadi seperti itu. Jadi Tuhan tidak pernah menggunakan dosa untuk menjalankan setiap misi dan rencana Tuhan. Ya, demikian. Kemudian yang ketiga yang saya juga diberkati pada ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi
ini menjadi kekuatan buat kita bahwa saat Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka kalau Simpson ini mengalahkan singa ini seperti anak kambing. Jadi tidak ada perlawanan sama sekali. Singa ini seperti anak kambing. Artinya apa? Artinya setiap kita ini kan ada Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Saat kita menerima baptisan air, kemudian kita mengalami hidup baru, kita menerima baptisan Roh Kudus, maka kehidupan kita ini selalu ada Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun setiap langkah kita. Nah, dan kalau kita lihat ketika Roh Tuhan berkuasa, ketika Roh Tuhan menyertai, maka apa yang kita perlu takutkan? Tidak ada Bapak Ibu. Setiap masalah, setiap pencobaan, pasti Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita untuk mengalahkan setiap singa-singa pencobaan dalam kehidupan kita. Nah, selain itu, selain Roh Kudus memberikan kekuatan, saya juga ingin membacakan beberapa ayat, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi saat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi, untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mengabarkan kabar baik. Kemudian yang kedua, di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia mengerti kemauan Roh itu, sebab Roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah dan sesuai dengan kemauan Allah. Jadi bagi kita saat kita berdoa, kadang mungkin kita tidak bisa berkata-kata dengan sangat seperti pujangga, tidak apa-apa. Tetapi yang penting itu Bapak Ibu, roh kita itu berdoa. Roh kita itu berdoa kepada Bapa di sorga lewat Roh Kudus, selalu akan pasti memberikan kekuatan, menyampaikan setiap keluhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa memberkati. Mari kita akan tutup firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyadari bahwa setiap kami Tuhan tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, sebab kami pasti Tuhan ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Tapi lewat Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami dan menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami selalu bersama-sama untuk tetap saling menguatkan dan saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kami boleh bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.